Ketika mendengar kata statistika, apa yang terbesit di pikiran teman-teman? Apakah berupa sekumpulan angka dengan grafik tabel, grafik diagram lingkaran, ataupun grafik poligon berderet? Nah, apabila teman-teman memikirkan hal seperti itu, maka pemahaman tentang statistika adalah benar. Yap, statistika yang telah menjadi bagian dari ilmu pengetahuan tidak jauh-jauh dari sekumpulan angka dan beberapa grafik sebagai penggambaran lebih jelas. Tak banyak orang tahu bahwa ilmu pengetahuan ini sudah ada sebelum abad ke-18 loh. Jadi, statistika menjadi salah satu ilmu pengetahuan tertua di dunia yang masih digunakan hingga sekarang. Pada dasarnya, statistika merupakan bagian dari ilmu matematika yang secara khusus membahas bagaimana pengumpulan, analisis, sekaligus penafsiran data. Kata statistika berasal dari bahasa Inggris yakni statistik. Singkatnya, statistika adalah ilmu pengetahuannya, sedangkan statistik adalah kumpulan angka-angka yang berupa data. Berhubung statistika menjadi ilmu pengetahuan, maka terdapat beberapa istilah asing seperti unit sampel, populasi, sampel, dan lainnya. Sampel digunakan ketika penelitian mencakup populasi yang besar sehingga tidak memungkinkan untuk mempelajari semua populasi. Sedangkan populasi berfokus pada identifikasi karakteristik anggota populasi. Adapun karena cakupannya yang luas, maka pengumpulan data populasi dapat digunakan dengan kegiatan sensus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perbedaan statistik dan statistika. Nah, ciri statistik yang pertama yaitu data yang berupa angka-angka, sedangkan statistika yaitu ilmu pengetahuan. Ciri statistik yang kedua yaitu hasil pengolahannya berupa tabel, grafik, dan diagram. Sedangkan statistika merupakan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penginterpretasi, hingga penyajian data. Ciri statistik yang ketiga untuk mempermudah dalam upaya penginterpretasian sebuah data. Sedangkan statistika untuk mendapatkan gambaran dari sekumpulan data hingga kesimpulan. Ciri statistik yang keempat yaitu masih berupa data dalam bentuk angka maupun non-angka yang nantinya akan dikelola dalam proses statistika. Sedangkan statistika menggunakan metode penelitian survei dan eksperimen. Sejarahnya, statistika menjadi ilmu pengetahuan itu sejak abad ke-17 Masehi hingga penggunaannya pada abad ke-18 Masehi di peradaban Babilonia Mesir, yang biasanya digunakan untuk mencatat nama, usia, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga yang ada. Terdapat dua sumber perkembangan statistika modern. Yang pertama, statistika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alias aritmatik politik yang menyajikan berbagai informasi dalam bentuk deskriptif kuantitatif dalam aspek pemerintahan, di mana penggagasnya John Brown dan William Petty. Yang kedua, statistika yang berkaitan dengan teori peluang ataupun teori probabilitas yang ditemukan oleh Blaise Pascal pada abad ke-19 oleh Francis Galton dan Charles Darwin. Ada dua jenis statistika berdasarkan fungsi pengolahan data. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif hanya memberikan data yang dimiliki saja tanpa menguji hipotesis maupun menarik kesimpulan. Contohnya adalah data jumlah siswa di sekolah dan jumlah burung di penangkaran. Data-data deskriptif nanti akan disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu, misalnya berbentuk tabel, baik dengan distribusi frekuensi tunggal maupun berkelompok, histogram, poligon dengan cara yang sederhana. Yang kedua yaitu statistika inferensial. Statistika yang menyangkut adanya kesimpulan secara valid, biasanya juga turut memasukkan unsur peluang dalam penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data sampel yang telah dianalisis. Statistika inferensial berdasarkan distribusi parameter dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu statistika parametrik, yang menggunakan asumsi tentang populasi dan membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan skala interval atau rasio. Yang kedua, statistika non-parametrik, yang dimana tidak menggunakan asumsi populasi dan membutuhkan data dengan tingkat skala ordinal. Ada 4 landasan kerja statistika. Yang pertama, variasi. Bekerja pada keadaan yang bervariasi, misalnya keadaan penduduk, kematian, kelahiran penduduk, dan keuangan. Yang kedua ada reduksi,
Tidak semua anggota populasi harus diteliti, melainkan hanya sampel-sampelnya saja. Namun harus diperhatikan juga sampel tersebut harus representatif. Yang ketiga yaitu generalisasi. Harus bekerja dengan menarik kesimpulan yang berlaku untuk semua anggota populasi dengan menggunakan sampel yang representatif. Yang keempat yaitu spesialisasi. Data kuantitatif pada statistika memiliki angka-angka yang lebih nyata dan dinyatakan lebih detail. Supaya data kuantitatif dapat distatistikasikan, maka datanya harus dibuat terlebih dahulu. Contohnya, sangat setuju dengan angka 5, setuju dengan angka 4, dan ragu-ragu dengan angka 3. Menurut Guilford, bahwa ada 3 fungsi statistika. Yang pertama, memungkinkan adanya pencatatan secara eksak, terutama pada data penelitian. Yang kedua, menyediakan cara meringkas data dengan cara yang lebih mudah pengerjaannya. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar untuk penarikan kesimpulan melalui proses ilmu pengetahuan. Fungsi dan peranan statistika dalam penelitian. Untuk menggambarkan data dalam bentuk tertentu tanpa adanya statistika, maka data tersebut tidak jelas dan kabur. Contohnya, ada pernyataan berupa beberapa mahasiswa dari 196 orang sedang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus. Pernyataan tersebut tentu saja tidak jelas, karena kata beberapa itu tidak memiliki referensi data yang stabil. Jadi harus diubah menjadi sebanyak 172 orang dari 196 orang yang mengikuti ujian bahasa Inggris dinyatakan lulus. Yang kedua menjadi teknik perbandingan. Melalui penyederhanaan data, terutama dalam bentuk rata maupun presentase, suatu kelompok dengan kelompok lainnya dapat dikelompokkan dengan mudah. Yang ketiga, dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih mudah dimengerti. Nah, data yang kompleks tadi dapat dibuat dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Yang keempat, dapat menentukan hubungan antara variabel dengan pengaruhnya. Yang kelima, dapat mengukur besaran suatu gejala. Dan yang terakhir, yaitu dapat mempelajari kesimpulan-kesimpulan dari data penelitian. Baiklah, itu saja tadi mengenai materi statistika. Sampai berjumpa lagi.